Datang turun naik mobil keluarin. Wah, 3 tahun, 4 peti. Saya tanya, Pak, jualan di mana? Di marketplace. Jualnya apa? Alat-alat akuarium. Berapa omsetnya? Gak kurang 150 juta 1 bulan. Satu lagi saya tanya, Pak, ini jualan apa? Ikan cupang. Ikan cupang, saya baru tahu ikan cupang loh bisa dikirim pakai jaket. Hidup. Beli mati. Nah, kebetulan ya, yang saya tanya dia udah lama. Jadi tahu cara udaranya gimana, dikemasnya gimana. Saya baru tahu ikan cupang bisa dikirim. Iya, baru tahu. Omsetnya 200 juta sebulan. Orang ikan cupang saya tanya berapa? Ada 3 juta, ada 5 juta. Wah iya, pantesan saya bilang ikannya mahal. Omsetnya besar. Dari itu saya tanya, gimana caranya saya bisa belajar sama Bapak? Wah, Mas, kalau dari Mas saya mah, ada orang sibuk. Gak bisa lah saya. Mikir orang yang pusing katanya. Mikir supaya dia pusing Bapak. Mau ngajarin Bapak katanya. Kalau mau cari mentor. Saya cari mentor, dikasih sama dia nomornya. Ini saya dulu belajar di sini. Belajar 3 hari 2 malam di hotel. Berapa biaya? Itu 2018 sampai malam-malam. Berapa? 3 juta 5 juta. 3 juta 5 juta. Ada lagi? Saya bayar 7 juta 500. Buat saya 7 juta 500. Saya sebenarnya saya penasaran gimana nih digital marketing ini. Soalnya sebenarnya kan YouTube bisa ya, Google bisa ya. Tapi kan orang nggak dibuka semua isi. Kalau di pelatihan itu biasanya hal-hal curang pun dikasih tahu sebenarnya, walaupun nggak disarankan kan. Ya. Tahu kan dulu Gojek kalau beda riset gimana caranya order gitu ya. Di marketplace ya apapun itu ada juga cara-cara curangnya gitu. Cara-cara curangnya ada juga waktu itu belajar. Cuma kan algoritma terus berubah-ubah. Ya, sistem akan semakin hebat. Ya sekarang kita nggak tahu seperti apa. Tahun 2018 saya diajarin begitu. Setelah pelatihan, ya 3 hari 2 malam dapat bayar 7 juta 500. Besoknya saya bisa nggak jualan? Besok bisa nggak? Nggak bisa. Saya praktekin terus selama 1 bulan. Komitmen dan konsisten. Makanya Bapak Ibu setelah pelatihan ini pulang ya udah biasa aja ya udah nggak bakal ada perkembangan. Itu yang susah, komitmen dan konsisten. Apalagi ngomongin digital marketing, waduh Pak. Di umur sekarang gitu ya kadang-kadang. Saya udah tua nih ya, cari anaknya, cari ponakannya, cari saudaranya, bantu. Jadi Bapak jangan pusing sendiri Pak. Masa ya ponakannya nggak mau bantu, masa iya anaknya nggak mau bantu. Anak SD sekarang udah pakai handphone semuanya. Tahu cara game online lah, tahu cara beli voucher game online lah, ya. Itu kejadian loh. Anak saya kecolongan pernah beli voucher game online 1 juta. Voucher game online 1 juta. Jadi kita tuh kalau nyimpen uang kan kadang-kadang di mana aja, maksudnya dompetnya di mana aja. Itu kan ada 100, 1 juta dibeli voucher. Itu yang ketahuan, nggak tahu lah yang ketahuan. Karena sekarang pinter, makanya cari ponakan. Tuh papa nih mau jualan ini di GoFood di mana ya, di GrabFood bukan gitu. Bentar doang kok itu prosesnya. Ya. Jadi investasi Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke pelatihan sini bayar nggak? Gratis, dapat snack box, dapat nasi makan siang, gitu ya. Tapi investasi bukan? Investasi apa investasinya? Ilmu. Saya ilmu apa? Dalam bentuk apa? Rekaman jaringan. Iya, saya itu apa? Investasinya apa ya? Ini apa? Kalau saya investasinya uang nih, nilainya 7 juta 500. Bapak Ibu investasinya apa? Bisnis. Apa? Selain bisnis apa? Pendapatan. Waktu dan tenaga. Waktu. Investasi waktu. Harusnya banyak jualan. Harusnya masa jualan. Harusnya ibu nemenin suaminya misalnya. Harusnya itu jemuran sudah dijemur, lupa yang berangkat berburu ada pelatihan, ya. Tapi pikirannya, investasinya jangan sampai hilang caranya. Ya udah hilangin dulu yang di rumah bu, konsentrasi dulu yang di sini. Jadi investasinya biar nggak sia-sia. Ada datang pelatih bisa datang bantu, jadi nggak apa-apa sih. Memang kan wajar dari pagi, apa kan begitu mungkin malamnya begadang, gitu, atau malamnya nyiapin produksian. Gitu. Tapi usahakan waktu ya Bapak Ibu kesini ya selama kurang lebih 4 jam 5 jam
itu maksimal, ya, maksimal. Ya. Jadi jangan pernah, pesan dari saya, pelit investasi apapun itu, mau promosi, ya, mau itu buat iklan, ya, mau itu ya promosi dan iklan, kalau ya. Kenapa kita harus memiliki visi misi? Pertama adalah memiliki gambaran masa depan. Kedua, memotivasi kita menjalankan usaha. Ketiga, memudahkan ketika berhubungan dengan pihak ketiga atau investor. Keempat, petunjuk arah dalam perjalanan. Ya. Jadi kalau kita bikin bisnis, bikin namanya strategi bisnis, namanya itu bisnis plan. Ya. Ada rencana bisnis, rencananya ngapain, visi misi ngapain, lalu ada strateginya di sini. Strateginya itu pakai biasanya. Produknya apa, tempatnya di mana, harganya berapa, promosinya apa. Itu strategi di dalam bisnis plan. Ya, strateginya seperti itu. Sekarang saya tinggal buka Google Map, sudah nyampe. Dulu pertama kali saya bawa mobil tahun 2012 itu belum ada, saya pakai handphone Android. Saya sekali masih pakai handphone MTV, nggak pakai Google. Yang terjadi setiap perempatan jalan saya turun. Pak Gelinggau arah mana, kanan kiri. Pak Gelinggau mana Pak, kanan kiri. Itu jadi penghambat. Tapi sekarang Bapak Ibu mau jalan-jalan ke Bali 2 minggu lewat Surabaya, lewat Jogja, Bapak Ibu tinggal buka map, mau nanti berhenti di mana, makan di mana, tinggal nginep di mana, Bapak Ibu udah tahu. Kalau ini tutup kita pergi kemana? Di bisnis juga sama, harus punya Google Map. Kalau misalnya saya ditolak di sini, saya pergi kemana? Kalau bisa di sini tolak, saya pergi kemana? Kalau ini belum lengkap, apa yang saya lengkapi? Perizinannya, misalnya tadi Pak Sekda mengirim NIB, atau nanti ada urus halal, atau nanti PKT, DPP dan sebagainya. Di situ ada namanya bisnis. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sebelum masuk sesi tanya jawab, yang punya Instagram angkat tangan, silakan di follow, ya, langsung di follow. Ini coach.danilaksana, ini Instagram saya. Karena saya belum bisa melihat produknya Bapak Ibu, saya ingin melihat produknya Bapak Ibu. Jadi di follow, di tag ke saya produk yang Bapak Ibu miliki apa, ya. Karena kadang-kadang suka ada aja teman-teman nyari sesuatu lah, nyari barang apa-apa. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi, kita bisa berpartner. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi kalau mau bisnis jangan pernah kita terfokus dengan main produk yang utama apa. Kita juga harus mencari peluang-peluang yang lain. Dan saya bilang dari awal bahwa siapa mereka customer, siapa mereka partner, siapa mereka kompetitor. Ya, mudah-mudahan di sisi pelatihan ini, jaringan ini kita menjadi kolaborator, menjadi partner. Ya, jangan pernah kita menjadi kompetitor. Oke, baik, silakan di follow. Selanjutnya langsung sesi tanya jawab. Saya buka dulu 2 pertanyaan. Angkat tangan yang ingin bertanya. Boleh.